Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tengku Gesya Gustianasya dengan NPM 2578-2008 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas hands-on UTS dengan mata kuliah Desain Basis Data. Saya mengambil materi Sistem Rental Mobil. Oke, kita masuk. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi membuat berbagai bidang usaha mulai berlatih dari sistem manual ke sistem digital, termasuk usaha rental mobil. Sistem pencatatan secara manual sering menimbulkan berbagai masalah, seperti kehilangan data, kesalahan pencatatan, proses pencarian data yang lambat, serta kesulitan dalam pembuatan laporan transaksi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sebuah sistem database yang terstruktur agar pengelolaan data pelanggan, data mobil, transaksi rental, supir, dan pembayaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, salah satu langkah penting dalam perancangan database adalah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dan melakukan normalisasi data mulai dari bentuk UNF hingga bentuk normal lainnya. Dan adanya perancangan database sistem rental mobil, proses pengolahan data menjadi lebih rapi, cepat, dan mudah dikembangkan karena manusia itu hobi bikin data berantakan lalu panik sendiri pas nyari file lama. Itu kebiasaan kita, teman-teman. Oke, kita masuk di sini. Ini adalah tabel UNF. Masalahnya itu satu tabel berisi banyak nilai yang berulang dan tidak terstruktur. Nah, di sini bisa dilihat ID, terus ada tanggal sewa, ada ID pelanggan, P001, kemudian di sini ada nama pelanggan, alamat pelanggan, semuanya itu jadi satu tabel. Nah, di sini kita bisa lihat masalah pada UNF, nilai tidak autonomik, address multidata, redundansi data, atau data pelanggan mobil supir berulang. Ya, seperti ini ya, berulang ya teman-teman. Kemudian sulit diolah. Ya, betul sekali. Ini sulit untuk kita olah, teman-teman. Kemudian ada anomali insert, update, dan delete. Nih, ini tidak autonomik, kemudian ini data, ini berulang, ya teman-teman, ini bisa dilihat. Kemudian ada 2NF atau second normal form. Nah, atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci dipindahkan ke tabel tersendiri. Seperti ini. Tabel pelanggan, kemudian ada nama pelanggan, ada alamat pelanggan, kemudian di sampingnya ada ID sewa, ada ID pelanggan, ada ID mobil, kemudian di sampingnya lagi ada tabel supir. Dan di bawah itu baru tabel mobil, teman-teman. Nah, di sini masalah yang masih ada itu atribut detail mobil masih bergantung pada ID mobil. Belum 2NF yang sempurna. Nih, bisa dilihat di sini. Entity IRD. Ada pelanggan, PK, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, kemudian dia melakukan sewa, ID sewa, ID pelanggan, kemudian dia menggunakan mobil, ID mobil, PK ID merek, tipe mobil, kemudian nomor polisi, memiliki merek, ID merek, dan seterusnya. Nah, aduh. Nah, setiap entitas terhubung melalui FK untuk menjaga integritas referensial. Seperti ini teman-teman, ini kan ada FK sama PK teman-teman. Kemudian di sini. Oh iya, maaf teman-teman, tadi saya kebalik. Ini ya. Seharusnya dimulai dari ini UNF, kemudian first normal from, tapi tidak apa, akan saya jelaskan di sini. Nah, ini setiap sel kini bernilai tunggal atau automik. Nah, seperti ini ada ID sewa, ID pelanggan, nama pelanggan. Nah, ini data yang masih berulang. Kemudian di sini kita bisa lihat ada ID supir, nama supir, nah terus ada tanggal sewa dan lain sebagainya itu sudah
autonomik ya teman-teman. Nah, masalah baru redundansi parsial, belum 2NF. Nah, dari sini tadi kita baru bisa pergi ke sini teman-teman. Tadi saya salah menjelaskannya, maaf ya teman-teman. Nah, itu urutannya itu UNF, first normal form, kemudian 2NF, second normal form, kemudian baru ke sini 3NF atau third normal form, yaitu ini nama merek bergantung pada ID merek, bukan pada ID mobil secara langsung dipisahkan ke tabel merek. Nah, ini teman-teman, ada tabel pelanggan itu dipisahkan dengan tabel supir, kemudian tabel sewa dipisahkan dengan tabel mobil, dan begitu seterusnya. Nah, kesimpulannya, dengan proses normalisasi hingga 3NF, tidak ada lagi redundansi data, tidak ada lagi anomali insert, update, delete, terus kemudian tidak ada database, kemudian database lebih efisien, data lebih mudah dikelola dan dipelihara, kemudian ada penyampaian lebih hemat dan terstruktur. Oke, kemudian di sini kita memiliki IRD, satu lagi, entity relatos, ya itulah teman-teman. Nah, di sini ada pelanggan, terus ada tabel sewa, mobil, merek, supir. Kita baca dari sini PK atau primary key, ID pelanggan, ada nama pelanggan, pokoknya ini yang berkait dengan entity pelanggan ya teman-teman. Kemudian akan melakukan sewa, di sini sewa ada ID sewa, ID pelanggan, ID supir, ID mobil, kemudian ini ya akan menggunakan mobil yang seperti apa kayak ID mobil, ID merek, tipe mobil, nomor polisi. Kemudian memiliki primary key, ID merek, nama merek. Kemudian ini kan tadi kan dia pelanggannya itu melakukan sewa. Nah, ini dikemudikan oleh supir. Nah, primary key-nya itu ada ID supir, nomor telepon supir. Nah, setiap entitas terhubung melalui forging key atau FK untuk menjaga integritas referensial. Nah, kesimpulannya, perancangan database sistem rental mobil menggunakan IRD dan normalisasi data membantu dalam membangun sistem yang terstruktur dan efisien. IRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas seperti customer, mobil, rental, supir, dan pembayaran. Sedangkan normalisasi bertujuan untuk mengurangi redundansi data dan mencegah terjadinya uh, inkon- inkonsistensi data. Dengan sistem database yang baik, proses pengolahan transaksi rental mobil juga dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan mudah dipelihara. Selain itu, sistem juga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan kualitas pengolahan data pada usaha rental mobil. Sekian video hands-on saya terkait IRD sistem rental mobil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.